Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik soleh dan solihah, kembali lagi bersama Kak Desna dan Cika. hari ini Kak Desna dan Cika ingin berbagi cerita tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Kak Desna mau cerita apa? Cerita tentang kelahiran Rasulullah hingga kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Kak Desna sudah siap bercerita? Cika sudah siap mendengarkan. Oke deh, kalau Cika sudah siap mendengarkan, adik-adik di rumah jangan lupa duduk yang manis ya, karena Kak Desna akan memulai ceritanya. Cerita ini Kak Desna ambil dari buku Sigma Daya Insani yang berjudul Rasulullah Teladan Utama. Kisah ini bermula dari tahun gajah. Sungguh suasana yang mengerikan saat itu. Sekumpulan gajah-gajah bertubuh besar datang untuk menghancuri Ka'bah. Anak-anak kecil menangis ketakutan. Umi, aku takut. Orang tua dan anak-anak sibuk berlari untuk menyelamatkan diri. Namun teman-teman, belum saja kaki gajah itu menginjak Ka'bah, Allah membuat kaki-kaki gajah itu tidak dapat bergerak sama sekali. Lalu pasukan Abraha memukuli gajah-gajah itu dengan sangat keras. Tetapi gajah-gajah itu tidak dapat bergerak. Lalu langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Bukan karena mendung, tetapi karena Allah telah mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa 3 buah batu kecil dari api neraka. Lalu burung-burung itu menjatuhkan batu-batu kepada pasukan Abraha dan gajah-gajahnya. Dan pasukan Abraha pun mati seperti digigit ular. Nah, di tahun gajah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia. Adik-adik, tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ketika Rasulullah masih kecil. Salah satunya adalah ketika Rasulullah masih berusia 4 tahun. Saat itu Rasulullah tinggal bersama ibu susunya, yaitu Halimah. Ketika itu Rasulullah dan saudaranya serta teman-temannya sedang bermain. Namun tiba-tiba ada seorang asing yang membawa Rasulullah ke sebuah bukit. Saudaranya Rasulullah langsung menjerit ketakutan. "Hai ibu, ibu, ada apa wahai anakku? Saudaraku diambil dengan orang asing." Ibu Halimah sangat ketakutan. Lalu Ibu Halimah mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Ibu Halimah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anakku, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Lalu Rasulullah menceritakan semuanya. "Ibu, tadi ada seorang asing membawaku ke bukit. Lalu ia membelah dadaku dan mengambil hati yang ada di dalam dadaku. Lalu ia mencucinya dengan air Zam-Zam dan membuang sesuatu yang kotor darinya." Nah adik-adik, peristiwa ini dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk membersihkan hati Rasulullah dari segala bentuk penyakit. Hari demi hari pun berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini berusia 40 tahun. Saat itu Muhammad sering sekali berdiam diri di Gua Hira. Muhammad sangat sedih karena banyak dari kaumnya yang tidak menyembah Allah,
mereka menyembah patung, hidup berfoya-foya, dan jauh sekali dari mengenal Allah. Hingga pada bulan Ramadan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sejak saat itu Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimulai dari sinilah kisah perjuangan Rasulullah untuk menebarkan agama Islam yang mulia. Adik-adik, tidak mudah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu pengikut Rasulullah masih sangat sedikit. Dan saat itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi karena Rasulullah tahu jika Rasulullah mengenalkan agama Islam kepada kaumnya, mereka pasti sangat membangkang. Sampai kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memerintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah pun mulai menyampaikan dakwahnya di Bukit Safa. Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah pada saat itu. Lalu Rasulullah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, apakah engkau percaya denganku jika aku mengatakan di belakang bukit ada musuh yang akan menyerang kita?" Lalu salah satu di antara mereka berkata, Wahai Muhammad, tentu kami percaya engkau adalah seseorang yang tidak pernah berbohong sedikit pun. "Ya betul, 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 betul," semua menyahut. Namun kemudian Rasulullah berkata lagi kepada mereka, "Wahai kaumku, aku adalah seorang Rasul utusan Allah, dan Allah adalah Tuhan yang Esa. Sembahlah Allah dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Rasulullah, mereka marah. Lalu mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Apa-apaan kau Muhammad? Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Kami tidak percaya dengan perkataanmu." Sejak saat itulah Rasulullah mengalami kesulitan dalam menebarkan agama Islam. Setiap hari Rasulullah selalu dizolimi oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah dilempari kotoran, nak. Bahkan Rasulullah pernah ditimpuk kepalanya hingga berdarah seluruh tubuhnya. Dan kaum muslimin pernah diasingkan di suatu tempat selama bertahun-tahun, sehingga saat itu banyak sekali kaum muslimin yang merasa kelaparan karena tidak memiliki makanan. "Ibu lapar." Anak-anak bayi menangis kesakitan dan kelaparan. Hal itu Rasulullah dan kaum muslimin lakukan untuk memperjuangkan agama Islam. Sampai kemudian Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin hijrah atau berpindah ke Madinah. Dan saat itulah Islam mulai berjaya, teman-teman. Namun adik-adik, ketika Rasulullah berusia 60 tahun, Rasulullah mengalami sakit yang sangat parah. Mulai detik itu, cahaya di Madinah mulai padam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan para sahabat menangisi kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah lahir hingga Rasulullah meninggal dunia. Adik-adik, betapa cintanya Rasulullah kepada kita dan betapa luar biasa perjuangan Rasulullah untuk mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mencintai Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah ya. Terima kasih banyak loh Cika dan teman-teman yang dari tadi sudah menyimak cerita Kak Desna. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.